Selamat berjumpa para pemirsa kanal YouTube dimanapun Anda berada. Selamat menyaksikan dan silahkan Anda memberi komentar. Juga silahkan menekan tombol like dan menekan tombol subscribe. Silahkan menyaksikan. Selamat berjumpa para pemirsa dimanapun Anda berada. Bersama kami Dimer Channel, marilah kita ikuti siaran Dimer Channel seputar kebijakan pemerintah tentang penyesuaian gaji pokok, aparatur dan pensiunan aparatur negara. Dan sebelumnya Anda melanjutkan siaran ini, silakan Anda menekan tombol like, tekan tombol subscribe, dan tinggalkan komentar. Inilah efek domino yang terjadi dari kebijakan pemerintah tentang penyesuaian gaji pokok, aparatur, dan pensiunan aparatur. Kebijakan pemerintah tentang penyesuaian gaji pokok, aparatur, dan pensiunan aparatur sebesar 8% untuk aparatur aktif dan 12% untuk pensiunan aparatur. Kebijakan itu akan mempengaruhi perekonomian dalam negeri. Terjadi maraknya daya beli masyarakat penerima manfaat atas kebijakan ini. Kalau kita kilas balik ke belakang pada teori ekonomi yang paling dasar dalam pengantar ilmu ekonomi, dikatakan kalau demand naik akan berdampak pada supply. Akan naik juga kalau gaji pokok aparatur dan pensiunan aparatur akan mempengaruhi penghasilan para aparatur dan pensiunan aparatur. Ini akan berakibat menaikkan demand. Naiknya demand akan menaikkan supply. Sebaran penerima manfaat penyesuaian gaji pokok aparatur dan pensiunan aparatur maupun pensiunan aparatur itu sangat luas. Terdiri dari ASN aktif yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang perubahan ke-19 atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil yang terhitung mulai tanggal 1 Januari dan akan direalisasi pada bulan Maret 2024. Yang kedua adalah pensiunan ASN. Ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024 tentang penetapan besarnya pensiun pokok bagi pegawai negeri sipil dan janda maupun dudahnya. 3. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2024 tentang gaji dan tunjangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Yang keempat, anggota TNI diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2024 tentang perubahan ke-13 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota TNI. 5. Purnawirawan Polri diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2024 tentang penetapan pensiun pokok purnawirawan atau warakawuri dan tunjangan anak yatim atau piatu atau anak yatim piatu dan tunjangan orang tua anggota Polri. Yang keenam, purnawirawan TNI diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2024 tentang penetapan pensiun pokok purnawirawan atau warakawuri dan tunjangan anak yatim atau piatu atau anak yatim piatu dan tunjangan orang tua anggota TNI. Yang ketujuh, para perintis pergerakan kebangsaan atau kemerdekaan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2024 tentang pemberian tunjangan perintis pergerakan kebangsaan dan kemerdekaan. 8. Anggota Kepolisian RI diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2024 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Nah, daftar di atas adalah sebaran kelompok penerima manfaat dan kebijakan penyesuaian gaji pokok yang akan berdampak pada penghasilan. Jadi, gaji pokok dengan penghasilan itu berbeda. Kalau gaji pokok itu yang tertera dalam daftar lampiran peraturan pemerintah tentang penetapan penyesuaian gaji pokok. Kalau penghasilan itu gaji pokok ditambah tunjangan. Ketika penerima manfaat dari kebijakan peraturan pemerintah tentang penetapan penyesuaian gaji pokok telah diterimanya, maka akan mengalami peningkatan penghasilan atas penerima manfaat dari kebijakan ini. Maka yang terjadi akan menaikkan demand pada kegiatan perekonomian di masyarakat. Naiknya demand akan berakibat pada kenaikan supply. Apabila Anda bukan penerima manfaat dari kebijakan ini, setidak-tidaknya Anda akan ikut mengalami peningkatan maraknya belanja oleh para penerima manfaat, baik aparatur aktif maupun pensiunan. Masa yang akan kita lewati adalah sebuah kairos. Apakah yang dimaksud dengan kairos? Kairos adalah dalam bahasa Yunani yang artinya waktu. Tapi kata kairos berbeda dengan kata kronos. Kata kairos itu bisa diterjemahkan dalam bahasa Inggris time, yang artinya waktu, tapi juga bisa diterjemahkan opportunity, yang artinya kesempatan atau peluang. Beda kalau kronos itu hanya bisa diterjemahkan time saja, artinya waktu yang tidak terkait dengan kesempatan kita. Waktu yang kita lewati itu adalah sebuah kairos, juga sebagai kesempatan. Dengan kebijakan pemerintah tentang penyesuaian gaji pokok, aparatur, dan pensiunan, akan marak belanja masyarakat, penerima manfaat. Manfaat akibat kebijakan itu akan memberi manfaat bagi para pelaku usaha non-formal, para pelaku UMKM, UKM, pelaku bisnis besar, para pedagang asongan, PKL, toko tradisional, toko modern, retail, e-commerce, pelaku bisnis online, penyedia jasa konstruksi, jasa teknik, jasa keperluan rumah tangga, bahkan produk-produk perbankan akan mengalami kenaikan. Maka janganlah melewatkan kairos yang bakal tiba di depan kita. Kita gunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Akan terjadi banyak transaksi dan akan mempengaruhi perekonomian dalam negeri, baik di tingkat pedagang, asongan, PKL, toko tradisional, toko modern, retail, pengusaha jasa konstruksi, jasa teknik, jasa layanan pekerjaan rumah tangga, juga produk-produk perbankan, semua akan mengalami kenaikan demand. Semua sektor akan ikut menerima manfaat. Oke, demikian para pemirsa laporan kami. Terima kasih Anda telah menyelesaikan siaran ini. Selamat beraktivitas.